Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di Selasa 25 Juli 2023 ya. Aku nggak tahu video ini bakal tayang kapan, kayaknya mungkin bisa tayang di hari yang sama, tetapi mungkin di malam hari. Mungkin ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih bisa jumpain kalian semua, masih bisa nemenin kalian semua. Doa terbaik buat teman-teman yang sudah nonton, selalu menunggu video terbaru dari Mas Tulus. Pokoknya semuanya terima kasih. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang dalam kondisi memiliki tanggungan hutang piutang, semoga dilancarkan rezekinya biar hutangnya cepat lunas. Nggih. Amin ya Allah. Yang penting harus selalu semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Untuk kalian semua saya ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe. Yang sudah sering bolak-balik ke sini ya, yang baru, yang lama, jangan lupa di subscribe. Untuk yang belum subscribe, di like wajib, yuk boleh. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, Mas Tulus minta sedekah dari teman-teman dengan tidak meskip iklan demi kelancaran dan juga mengapresiasi kontennya Mas Tulus. Tentunya teman-teman bisa manfaatkan tombol super thanks dan juga terima kasih yang di bawah video. Atau caranya juga lebih mudah, jangan skip iklan. Kalau jenengan tidak skip iklan berarti jenengan sudah berkontribusi untuk bertahannya atau terus berjalannya channel ini ya. Berbagi rezeki intinya sama Mas Tulus. Jadi terima kasih, semoga jadi amalin jenengan untuk yang sudah tidak skip iklan ya. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga berbalas dengan keberkahan ya. Saya penting harus selalu semangat teman-teman. Maaf ini Mas Tulus syutingnya sudah sangat sore karena repot sekali hari ini teman-teman. Tadi sempat keliling-keliling. Lihat-lihat kontrakan yang di sekitar Pasar Minggu dulu. Mas Wardi tetap jangan yang jauh-jauh Kang, yang di sekitar Pasar Minggu aja. Masih cari-cari lagi. Terus pulang-pulang sudah sore, ternyata di masjid masih ngaji teman-teman. Jadi ini di sini sudah jam 5 sore. Waktu syutingnya sudah jam 5 sore. Jadi mungkin tayangnya agak-agak ya mundur daripada si biasanya, nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya Mas Tulus sudah minta maaf minggu ini atau minggu depan sampai Mas Tulus dapat tempat lagi, kayaknya channel lagi videonya akan sedikit terkendala ya. Jadi biasa lagi kayak dulu, Selasa, Kamis sama Sabtu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, jangan ngambek, jangan marah. Mas Tulus itu terlalu ngangen nih wongnya, tapi Mas Tulus tahu kok. Asik. Teman-teman yang suka nonton Mas Tulus mau kasih tahu, kasih paham untuk semuanya. Mas Tulus memang orangnya kayak gini, ngomongnya nyeplos ya. Bahasa saya memang seperti ini. Kalau ada yang tersinggung saya minta maaf ya. Yang suka silakan ditonton, yang tidak suka Mas Tulus enggak pernah paksa. Aman ya teman-teman ya. Kita tidak bisa merubah orang seperti yang kita mau karena semua orang punya pribadi, punya sikap masing-masing. Jadi lek jenengan pengen ngerubah
wong kae kudu kaya sing tak karepke ya ora iso ya, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Tulus selalu bilang ketika mengucapkan sesuatu setelah closingan Mas Tulus selalu minta maaf, kenapa? Karena Mas Tulus nggak tahu kalau yang saya jadikan bercanda tadi kalau bagi orang yang ngerti mungkin oh bercanda doang. Kalau yang ndak yo baper ya. Apalagi orang-orang yang fanatik dari segi hal-hal tertentu mungkin akan menganggap kalau Mas Tulus kok lambene kok tronyoh tenan, mungkin seperti itu. Padahal tujuannya hanya bercanda. Terkait dengan postingan-postingan juga kadang-kadang ki jenengan-jenengan itu tuh terlalu apa ya? Malah kesane malah arep ngatur sing mbok tonton ngono lho rek. Sing penting Mas Tulus kalau ada salah sama teman-teman, kalau yang ndak suka Mas Tulus minta maaf ya. Kalau yang suka silahkan ditonton terus, kalau ndak suka ya jangan dipaksa ditonton. Nanti malah ngelarani hati. Karena saya ndak bisa seperti yang jenengan harapkan ya. Jangan minta sesuatu yang kira-kira Mas Tulus ndak bisa, karena ini sudah yus ngene iki pakeme. Soalnya saya ngrumangsani yang saya lakukan itu tidak apa ya, tidak nyinggung sapa-sapa. Tujuanku yo mek guyon. Nek sing nganggep ora guyon ya kuwi urusane jenengan. Sing tujuanku mek guyon tok. Ya rek ya. Oke, terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga selalu dalam keberkahan ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Di tanggal 22 Juli 2023 ya aku nggak apa ya, teman-teman kemarin banyak yang komentar yang nyangkal toh, katanya yang disampaikan Cerondol itu tidak tepat atau salah atau tidak sesuai terkait dengan gelombang tinggi. Ternyata di tanggal 22 Juli sama 24 Juli 2023 itu ada dua kejadian yang terjadi di perairan Indonesia teman-teman. Yang pertama di Buton, yang kedua di Banyuwangi, perairan Banyuwangi. Jadi di tanggal 22 di Banyuwangi, 24 di Buton ya, di Sulawesi kalau tidak salah. Nanti kita akan baca beritanya. Nah, bersinergi dengan disampaikan Cerondol di tanggal berapa tuh Cerondol kasih tahu? Cerondol kasih tahu kayaknya di tanggal 20 ya teman-teman kalau tidak salah ya. Mas Tulus juga lupa ya soalnya. 2 hari setelahnya ada beberapa kejadian. Di tanggal 22 itu terkait dengan kecelakaan yang ada di laut itu bukan hanya 2 hal tadi. Ada beberapa kecelakaan di pelabuhan yang kendaraannya itu ambruk juga ada. Di Pelabuhan Ketapang ini juga terdeteksi, beritanya juga ada, silahkan dicek. Kok dikirain Mas Tulus goroh ya, silahkan dicari. Jadi beberapa kejadian yang berhubungan dengan musibah, yang berhubungan dengan gelombang itu sebetulnya memang ada ya, dan terjadi seperti hal yang disampaikan Cerondol. Kebetulan nih pas ya, hanya kebetulan loh rek ya. Kebetulannya pas dan terjadi pas di tanggal 22 sama 24. Jadi Mas Tulus pengen ngupas soal itu. Nanti seperti apa kupasnya, seperti apa yang bisa Mas Tulus lihat. Teman-teman masih ingat nggak Mas Tulus kalau bilang angka 2 itu apa? Air. Kalau bilang angka 4 itu angka apa? Kalau diperlambang dari apa? Dari benda yang ada di alam itu juga basah ya. Jadi ini juga menarik di tanggal 22 sama 24 di angka yang komponen ada airnya ternyata ada musibah air. Dan juga dari info yang disampaikan Cerondol bahwa akan ada gelombang tinggi juga ternyata juga ya kebetulan tepat dan berhubungan dengan air semuanya. Nanti kita akan kupas itu. Dan hari ini katanya ada gempa bumi ya teman-teman ya di tanggal 25 lagi dan lagi, hanya kebetulan yang Mas Tulus sampaikan benar. 23, 25, 27, 29 kita patut mewaspadai tanggal-tanggal ganjil itu. Kalau pas berarti hanya kebetulan. Tapi nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya Mas Tulus ingatkan lagi, Rek tadi saya update, aduh. Alhamdulillah ngomong piye iki Mas Tulus. Tinggal hitungan hari Jumat di akhir bulan Juli itu sebetulnya sudah tinggal hitungan hari. Dan ini sudah hari Selasa, tinggal Rabu, Kamis, Jumat tinggal 3 hari lagi. Rekening donasi masih di angka 4.060.000 kalau tidak salah tadi saya cek. Ini saya sudah berkali-kali saya cek. Iki nggak iso loading terus soalnya. Jadi Mas Tulus nggak bisa bacain. Jadi segitu. Dan aku nggak tahu bagaimana ini bisa dikabul atau tidak sama Allah. Tapi bismillahirrahmanirrahim, semoga tetap bisa berjalan. Dan kalau toh cukup, kayaknya waktunya terlalu mepet ya teman-teman ya. Dan Mas Tulus juga lagi repot harus cari tempat segala macam. Tante Ida itu suaminya lagi sakit, lagi di rumah sakit. Bang Ama kita doain teman-teman ya, biar suaminya Tante Ida cepet-cepet sehat. Terus Mbak Yanti sudah
Sudah waktunya untuk waktu-waktu menunggu. Jadi saya juga bingung, tapi ya enggak tahu nanti kalau misalnya ada rezeki terus bisa mereka siap ya saya juga enggak tahu. Tapi bismillah, minta doanya teman-teman. Ya Allah, semoga kau kabul ya Allah. Semoga Allah berikan rezeki untuk hari ini teman-teman ya. Untuk sedekah bumi kita di bulan Juli ini semoga tetap Allah kabul. Amin. Kemudian Mas terus minta doanya juga semoga sedekah bumi bisa segera kita lanjutkan atau segera kita adakan. Entah di bulan Juli, entah di Agustus atau September. Terakhir September. Jadi gini, nanti terkumpulnya berapa, dapatnya berapa, di bulan September itu kita akan buat secukupnya. Kalau capai target, kemarin kita rencana lagi, kita sudah hitung tuh ternyata jumlahnya 13 juta, Rek. Kita sudah rinci di buku, totalnya 13 juta. Sedangkan tadi saya cek masih di angka 7.069.013 tuh si akeh tenan ya Rek ya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata nih Allah kasih izinnya cuma di angka 7 juta ya, terus kita sampai September ternyata ndak ada ya, bulan September tanggal 9 Mas Tulus tetap akan gelar dengan dana seadanya ya, secukupnya. Jadi Mas Tulus akan ikuti alurnya saja, manut karo kersane Gusti. Teman-teman yang masih pengen bantu Mas Tulus, butuh bantuan teman-teman buat bantu sedekah nasi boxnya, cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk sedekah bumi Mas Tulus akan sematkan di kolom komentar paling atas ya. Di paling atas silahkan cek kolom komentarnya. Rekeningnya DBS, transfernya boleh berapa saja, minimal maksimalnya nggak ada. Teman-teman yang mau silahkan cek kolom komentar buat sedekah bumi. Kalau sedekah nasi box di kolom deskripsi. Matur sembah nuwun. Kalau memang bulan ini tidak bisa, kita akumulasikan di bulan depan. Kalau memang tidak bisa ya, aku juga enggak tahu karena timku juga sedang dalam kondisi yang rancu. Si Mbak Tika ini anaknya lagi rewel tenan, Rek. Dan kalau sudah ngamuk, Masya Allah ya. Pokoknya aku terima kasih banyak yang sudah bantu. Wah, ada yang namanya Om T yang suka nyawer Mas Tulus ini. Masya Allah, Om T berkah ya Om T. Berarti Om T nyawer Mas T. Matur nuwun ya Om T, sawerane berkah. Jenengan bagi rezeki aku mengikuti jol sing akeh ya Mas ya. Alhamdulillah matur nuwun. Yang sudah nyawer terima kasih Mbak Asuna Ros, Widianti Astuti, pokoknya kata Mbak Novi ya, pokoknya yang nyawer terima kasih banyak. Yang sudah sedekah nasi box juga terima kasih, sedekah bumi juga terima kasih. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan keberkahan, amin. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Bertukar juga dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya jenengan, amin ya Allah. Dan mari sama-sama kita doakan siapapun teman-teman yang sedang punya hajat, nanti kalau hajatnya dikabul pengen bantu sedekah bumi, kita doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Aku cukup kaget, ini salah satu hal yang baru saya sadari beberapa kali ketika ada beberapa subscriber yang istilahnya tuh kayak gini, Mas saya titip salam ya sama Yang Lokito gitu loh. Terus ketika saya sampaikan Yang anto uluk salam niki saking niki. Oh iya, kayak putuku. Nah jadi aku tuh agak kaget ketika ada beberapa subscriber yang nonton channel ini ya, nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Jadi memang seperti sudah diatur sama Allah, tapi saya kaget ketika Yang juga ternyata mengenal sosok beliau itu gitu loh ketika Yang titip salam ya. Salam-salamnya sudah saya sampaikan nggih hamba Allah, sudah dijawab Waalaikumsalam. Semoga berkahi nggih. Amin. Kita mau bahas ini sebentar Rek, aku enek tukang paket. Anjay, kita lanjut teman-teman infonya ya. Minta maaf tadi ada pengiriman paket ke Jogja. Tadi masih apa ya, Mas Suryono apa Mariono gitu. Baru di pick up sekarang teman-teman, sorry. Ini di jam 5 sore soalnya pick upnya itu ada jam 12 sampai jam 12 sampai jam 3 sama jam 3 sama jam 6. Ini jam 5 soalnya, jadi sudah waktunya pick up. Saya juga lupa tadi. Mas Wardi lagi jenguk suaminya Tante Ida di belakang gitu ya Re ya, ngapunten ya. Oh iya, ini sebelum ke topiknya saya juga dapat info, alhamdulillah ternyata anjuran Eyang terkait dengan hari ini di Selasa dan Jumat berpuasa, kemudian Mas Tulus sarankan di hari Kamis, ternyata juga sesuai dengan anjuran di agama kita yang muslim, di Islam ya teman-teman yang muslim ya. Jadi ada puasa tasya'u di 9 Muharram dan juga di tanggal
10 Muharram. Jatuhnya di Kamis 27 Juli dan juga di Jumat 28 Juli. Jadi yang menyarankan hari Kamis, hari Jumat, saya geser di hari Kamis. Ternyata Kamis Jumatnya buat yang mau puasa itu bagus ya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi tirakat buat dalam arti menyembuhkan sakit dan lain sebagainya, saya harap teman-teman juga bisa memanfaatkan momen itu untuk menetralkan tubuh kita dari sesuatu yang kurang baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak E yang ngasih info, semoga berkah ya Mbak ya. Wah, dan itu ilmu Mbak, jadi yang tidak bisa habis sampai kita meninggal itu ya ilmu sing manfaat. Jadi ilmunya jenengan tadi ketanam sama teman-teman semua, terus tadi saya share ke grup rumah orang baik juga, dan nambahi ilmu terus jadi amal ibadah yang jenengan. Matur nuwun nggih. Oke, langsung ke topiknya teman-teman ya. Pada tanggal 22 Juli 2023, selain kecelakaan yang terjadi di kapal penyeberangan, ya atau di angkutan penyeberangan dari Ketapang menuju ke Bali, ada sebuah laka laut terjadi di perairan Gerajagan Kabupaten Banyuwangi dengan kapal bernama Lancar ya teman-teman ya. Jadi kapal ini mengalami kerusakan di tanggal 22 Juli. Kemudian ketika itu ada patah untuk baling-baling, kemudian diperbaiki dan setelah terhantam ombak selama 2 kali, naasnya kapal ini kemudian tenggelam. Alhamdulillah seluruh ABK dan juga penumpang yang ada di kapal itu semuanya selamat dan berhasil dievakuasi. Alhamdulillah untuk yang di Banyuwangi. Lalu kemudian juga kejadian kecelakaan di laut, laka laut terjadi di Buton Tengah, Buteng, daerah Buton Tengah di Sulawesi Tenggara teman-teman ya, di Sulawesi Utara. Dan dialami pada hari Senin, dini hari pada tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Diketahui kapal penumpang itu melakukan pelayaran dari Kecamatan Mawasangka Tengah menuju Kecamatan Mawasangka Timur. Dan dari kejadian ini ada 19 hilang dan dinyatakan 15 korban meninggal dunia, Masya Allah. Dan dinyatakan 20 penumpang yang ditemukan adalah 6 korban dinyatakan selamat, sedangkan 14 korban dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini sudah bertambah menjadi 15 orang yang meninggal teman-teman ya. Alhamdulillah, innalillah ya. Kita harus bersama-sama itu. Aku mau bilang terima kasih nih buat share infonya. Di sini gak ada jenenge cuma AB603NK. Ngapunten ya. Saya terima kasih banget infonya. Ini sangat sangat berguna buat dibahas ya teman-teman ya. Apa yang bisa kita lihat di balik kejadian ini sebetulnya beberapa kali saya juga menyampaikan komponen angka 2 ini juga merupakan angka yang kurang tepat ketika digambarkan sebagai bentuk musibah karena pasti berhubungan dengan air dan selalu di situ arahnya dan terjadinya di tanggal 22 dan juga tanggal 24 dan itu baru kemarin teman-teman. Kita berharap mudah-mudahan yang hilang cepat ketemu, amin. Yang masih ada bisa yang selamat lagi dan jangan ada korban lagi, amin. Ya Allah, segera bisa dievakuasi dengan baik. Kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjadi korban di balik musibah itu, kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh. Kalau memang ada yang meninggal dan belum ditemukan, semoga segera ditemukan. Kalau bisa ditemukan semua dengan kondisi apapun. Yang sehat ya biar bisa dirawat, yang maaf yang meninggal juga biar bisa dimakamkan secara layak. Ya, siapapun mereka yang menjadi korban, semoga Allah beri ketabahan, Allah angkat dosanya, Allah dekatkan dengan surga. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik untuk doanya. Nah, beberapa poin yang bisa Mas Tulus baca sebetulnya ini sudah disampaikan Cerondol sebelumnya. Kebetulan terjadi dan memang terjadi di tanggal 22 dan juga tanggal 24. Intuisi yang bisa kita baca di balik angka-angka yang sudah Mas Tulus baca sebetulnya ini maaf sekali lagi pengulangan hal seperti ini masih sangat berpotensi teman-teman. Masih di tanggal genap, apalagi jujur di tanggal-tanggal genap di bulan Agustus ini agak rancu menurut saya. Jadi hal utama yang kita lihat dari tanggal 24 sama tanggal 22, apa Mas Tulus yang bisa kita lihat pertama kali yang bisa Mas Tulus perhatikan? Kenapa Mas Tulus tertarik membahas ini? Karena pengulangan kejadian yang sama di tanggal-tanggal genap berikutnya
26, 28 bulan ini, terus kemudian Agustus apalagi, Masya Allah, amit-amit mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tanggal-tanggal genap ini merupakan ada potensi pengulangannya. Dan dalam jangka yang pendek, Rek. Di sini yang aku lihat justru dalam jangka yang pendek. Aku ki poso lho, Rek, tapi jenenge apa? Garing lho telake. Jenenge wong poso yo garing to Mas Tulus, piye to jane jenengan ki. Nah, jadi hal pertama yang saya perhatikan kenapa saya sangat tertarik membahas ini karena yang utama yang saya lihat adalah ada pengulangan dengan kadar yang mendekat. I know pengulangannya saya tidak tahu, di sini tidak bisa saya ukur akan membesar atau mengecil, sepertinya standar sama dengan kejadian yang terjadi di tanggal 22 sama 24. Ya luar biasa bahaya loh kalau pengulangannya sama. Yang di Buton ada beberapa orang tuh korban meninggalnya. Kemudian di Banyuwangi walaupun korbannya selamat, kalau masih ada pengulangan lagi menurut saya juga bahaya. Tapi di tanggal 24, 22 itu sama. Ada pengulangan dalam waktu dekat teman-teman. Jadi pengulangan kejadian laka laut ini masih sangat ada potensi. Wilayahnya apakah ada terjadi di tempat yang sama Mas Tulus? Ya, masih ada potensi terjadi di tempat yang sama. Kalau dikatakan seperti itu, laut kita itu kan saling bersatu satu sama lain. Jadi saya prediksi, saya lihat intuisinya terjadinya hampir beberapa tempat juga mengalami hal yang sama. Untuk hitungannya adalah 2 ya teman-teman, berarti 22, 24, 26, 28, begitu seterusnya sampai ketemu di tanggal 2 Agustus, 4 Agustus, 6 Agustus, begitu seterusnya. Karena masih ada komponen angin yang bercampur dengan air yang saya hitung di sini. Pengulangannya sangat-sangat mungkin ada dan bagi saya ini juga cukup bahaya. 22 sendiri apa simbolnya Mas Tulus? 22 sendiri merupakan simbol air yang melimpah, kemudian 2 dan 4 ini juga sama, ditambahkan menjadi 6, ditambahkan menjadi 4, di total balik no panggah podo jatuhnya di genap, dan ini juga simbol simbol air lagi, simbol basah lagi. Jadi makanya di sini mau dikurangi, mau ditambahin, mau dikalikan pun jumlahnya tetap genap. Jadi menurut saya ini juga jadi ancaman. Saya harap Mas yang kasih info ini kan juga katanya tim SAR ya Mas ya, matur nuwun ya Mas. Semoga untuk ijol saking Gusti Allah apapun itu, karena jenengan termasuk orang-orang yang diizinkan sama Allah menjadi penyelamat ya. Jadi hari ini ada yang komen di tempat Mas Tulus katanya dia asistennya ilahi loh Rek ya. Jadi dia tuh asistennya Gusti Allah, wah ngeri loh. Buat bercanda tok, wis rasa baper-baper nih gini ya. Jangan baper-baper di channelnya Mas Tulus itu, jangan serius-serius ya. Yang bisa diambil tapi jangan baper intinya di situ. Jadi 22, 24 ini sama, artinya masih ada air di sini. Nah, bahayanya adalah angka 4 ini juga merupakan salah satu hal yang masih berhubungan dengan aku gak tuku loh Mas, kita melakukan loh. Masya Allah. Nah, 24 ini juga simbolnya agak sedikit lebih dalam. Jadi kalau misalnya gambarannya ini 22 ini terjadi di perairan yang mungkin di dangkal titik, 24 justru terjadinya agak ke tengah atau agak lebih besar. Benar kan? Artinya 22 masih ringan, tidak ada korban, 24 ada korban. Bayang nolek ada komponen angka 26, 28 ketemu angka 8 lagi. Apa enggak saya bahaya? Masya Allah. Kebayang dari sini tuh 26 apa jadinya? 24 Agustus, 26 Agustus, 28 Agustus wes salah. Ya Allah, mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Itu yang kita hitung. Jadi pengulangan masih ada juga, kemudian komponen air juga sangat melimpah walaupun rodok enggak nyambung juga sih, karena seharusnya kita masuk di musim kemarau dengan kadar panas yang sudah, aku sempat bilang tadi pas aku nyebut tempat pancer apa namanya ya, pancer apa panjer gitu, Eyang itu juga langsung sedih loh pas ngomong panjer itu, katanya Eyang itu ada bener nggak teman-teman? Kalau yang tahu boleh komentar ya. Mas Tulus nggak tahu, Eyang Lukito tadi bilang ning kono ki ana gunung sing kudune ora digali tapi digali di dekat dengan Banyuwangi, apa benar ada, atau pokoknya dekat dengan perairan Banyuwangi itu, di perairan tempat kecelakaan ini. Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, karena yang tadi langsung mukanya langsung berubah. Ini nggak seharusnya dikenek kayak gitu loh, istilahnya tuh ini tidak seharusnya dibeginikan, tapi ternyata dibeginikan, sehingga
ya maaf, jadi berdampak yang kurang tepat menurut saya. Itu tadi yang disampaikan yang Lukito. Jadi aku juga ndak paham tempatnya pancer apa panjer ya. Re? Aduh, aku ki wong rada-rada lali ya. Jadi kayak gitu kalau tidak salah ya. Jadi kita kembali ke topiknya lagi. 22, 24 ini juga merupakan simbol air yang banyak, dan Eyang pun juga bingung ini nanti kita tuh kayak diatur sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Kayak ilmu titen yang digunakan wong tua zaman biyen ki kurang tepat kalau untuk sekarang. Jadi kayak harusnya nanti kemarau harusnya musim hujan malah panas, harusnya musim panas malah nanti ada hujan, ada panas, ada hujan, ada panas gitu. Jadi ini akan menjadi hal yang menurut saya juga berbahaya karena susah ditebak, teman-teman. Tapi justru ini yang saya lihat di komponen akhir bulan ini, komponen air cukup melimpah atau cukup banyak. Komponen air yang, maaf ya rek, background-nya background-nya es krim loh. Kono yo ngenteni sing tuku, ngenteni arek-arek melaku, soalnya sing melaku yo tumuran tantang moro. Nah, jadi seperti itu. Apa namanya? Komponennya itu sama lagi, arahnya juga ke situ lagi. Masih berpotensi dengan hujan yang dekat gitu loh. Padahal BMKG menyampaikan kalau kita ini kenapa banyak nyamuk, kenapa kok kita tuh dinginnya udaranya bisa lembab, dingin banget. Walaupun panas tapi kenapa masih dingin. Di Bandung itu katanya sampai 17 derajat, teman-teman. Yang di Bandung itu sampai share ke Mas Tulus. Mas Tulus, Bandung itu tenan loh Mas, seperti yang jenengan sampaikan. Ya hanya kebetulan memang. Jadi kayak tidak wajar ngono lho rek ya. BMKG bilangnya kudune panas karena kenapa ada cuaca dingin? Karena kita sudah masuk ke musim kemarau gitu loh. Tapi buktinya gak panas pisan rek, malah Jakarta itu hujan terus beberapa hari belakangan ini, dan ini juga salah satu hal yang nyeleneh gitu loh. Nah, ini yang saya lihat, ini yang saya perhatikan. Air ini akan melimpah tetapi tidak di satu titik, teman-teman. Kayak zigzag ngono lho rek. Jadi misalnya anggaplah Jakarta Selatan ini panas, Jakarta Timur ternyata deras hujannya. Nanti juga sama begitu perputarannya. Jadi kayak sing sitok A, sing sitok B, kayak saling bertolak belakang gitu. Tapi yang harusnya panas, kenapa hujannya tuh justru besar? Hujan beberapa hari belakangan Jakarta tuh lagi besar banget hujannya setiap sore. Ya, teman-teman. Dan sekarang pun lagi mendung, makanya Mas Tulus pakai lighting. Ini juga hal yang memang ada, dan itu juga Mas Tulus lihat di sini. Angka 4 dibalik angka 2 ini juga 22, 24 itu juga merupakan salah satu hal yang tidak pada tempatnya. Bahasanya kayak gitu, tidak pada posisinya. Jadi air ini bisa ada ketika pas lagi dalam arti itu kayak, oh ini kebakaran, di sini tuh panas tapi ada air gitu loh. Walaupun itu nanti panas sekali, tapi bisa tiba-tiba ada air di situ. Bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba banjir. Ini juga beberapa hal yang Mas Tulus lihat melalui angkanya. Lalu apalagi yang bisa Mas Tulus perhatikan? Gelombang tinggi dalam waktu dekat, komponennya itu masih sangat ada. Aku berharap masih harus kehati-hatian teman-teman. Saya melihat hanya lewat angkanya. Saya klarifikasi, saya melihat dari angkanya. Belum tentu terjadi. Tapi saya berharap yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan kewaspadaan teman-teman. Jadi nanti cek BMKG nih. Oh, cuaca hari ini gimana ramalannya? BMKG kan lebih menggunakan alat canggih tuh. Mereka lebih istilahnya lebih afdol gitu loh kalau menggunakan kayak gitu itu. Jadi teman-teman bisa lebih aware lagi, bisa lebih hati-hati. Karena yang saya lihat dari angkanya ini juga ada potensi gelombang yang tinggi lagi. Ya, teman-teman. Jadi 22 masih di perairan yang pinggiran, 24 masih di dangkal lagi atau di tengah-tengah, maksudnya di tengah bukan dangkal. Di tengah-tengah. Jadi akan ada potensi lagi dengan kadar yang kalau menurut saya ya sama dengan yang sekarang, ya berarti ya bahaya rek. Korbannya sampai 15 orang loh untuk sementara waktu ini, belum diupdate lagi. Masya Allah ya. Ini juga salah satu hal yang harus kehati-hatian. Kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang mengais rezeki di laut atau yang menggunakan perjalanan laut untuk bertransportasi, sing golek rezeki yo nelayan segala maceme utawa sapa wae sing entuk rezeki atau memanfaatkan laut untuk sumber kehidupan atau untuk jalan mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Kita doakan semoga semuanya selamat, tidak ada gangguan dadeh. Amin ya Allah. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Amin. Walaupun saya menghitungnya ini masih ada, sangat ada potensi. Akhir bulan ini teman-teman harus siap-siap. Yang punya jemuran-jemuran di luar saya lihat nanti akan zigzag. Jadi kalau sudah sore mendingan dimasuk. Karena ada angka 2 sore. Lewat 2 sore ini komponen hujannya cukup melimpah. Jadi untuk teman-teman yang memang di tanggal-tanggal genap, ya tanggal-tanggal genap, kemudian dilewat jam 2 sore, kalau memang lagi jemur terus kebetulan mau jalan atau mau pergi, mendingan bajunya dimasukin ke dalam.
Tujuannya untuk menghindari kalau yang Mas Tulus baca lewat angkanya ternyata benar. Jadi bajunya nggak perlu direndam air minyak wangi lagi, nggak perlu dicuci lagi gitu ya. Kemudian terakhir yang Mas Tulus pengen Mas Tulus tambahkan terkait dengan angka 22 dan juga 24, ini juga merupakan salah satu hal apa yang menjadi mlebu keringetnya. Aduh mlebu meripat. Yang menjadi tambahan buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, referensinya adalah 22, ada angka 7, ada angka 3, ya. Ada pemanfaatan, ada salah satu makhluk yang memanfaatkan kejadian-kejadian seperti ini. Dan menurut saya untuk yang di Buton, mereka bisa dikategorikan berhasil. Ya teman-teman, ini salah satu hal yang patut kita waspadai. Maaf, tidak harus kita percaya, tetapi ini merupakan satu dan lain hal yang patut untuk kita antisipasi. Karena masih ada campur tangan bangsa jin negatif. Mereka masih sangat bergerilya sampai menjelang 7 Muharram sampai di akhir Muharram. Ini hati-hati. Mereka masih melakukan sesuatu, mereka masih mempersiapkan segala sesuatu. Teman-teman, terkait dengan video yang hasil obrolannya Eyang dengan leluhur, aku belum berani menyampaikan karena aku tunggu izin dari beliau apa yang boleh saya sampaikan, apa boleh tidak. Saya rasa banyak kebaikan. Saya melihat hasil obrolan dengan Eyang kemarin ketika beliau berkumpul dengan rekan-rekan leluhur yang lain, menurut saya banyak sekali poin-poin menarik yang bisa kita pelajari untuk jadikan bahan pembelajaran buat kita. Tetapi dalam segi ini tuh versi saya, ya toh. Sedangkan kalau yang tidak mengizinkan, saya juga tidak berani kayak gitu. Nanti jadi Mas Tulus akan cari waktu. Oh iya, saya dapat link video terkait dengan kemunculan katanya Bunda Ratu Laut Kidul di pengajiannya Guf Miftah di daerah Lampung. Ada yang setuju Mas Tulus bahas itu? Kalau ada yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kalau setuju Mas Tulus akan angkat ceritanya tapi di next video. Ya, teman-teman, saya berharap mari kita doa sama-sama, mudah-mudahan yang Mas Tulus baca itu kalau misalnya sesuatu yang mengerikan, kita prasangkanya yang baik-baik aja, berarti nggak terjadi, semuanya baik-baik aja, semuanya tidak terjadi, dan kita akan selalu diberikan keselamatan sama Allah, amin. Jadi prasangkanya yang baik-baik aja ya. Begitu yang bisa Mas Tulus bahas untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga manfaat ya, kurang-kurangi bapere, digawe santai. Mas Tulus itu kadang-kadang suka bercanda, biar apa? Biar kita sama-sama happy ending, nggak usah terlalu baper. Lek seneng ditonton, boten seneng diblokir mawon, kersane boten muncul melih. Nggih, sekali lagi kalau saya tidak seperti yang jenengan harapkan, saya minta maaf ya. Jangan paksa saya untuk menjadi yang jenengan mau, karena saya bukan suaminya yang jenengan. Kecuali kita udah nikah, kamu ngatur aku boleh, asik. Gombal banget Mas Tulus ya. Terima kasih teman-teman, semoga bisa mengambil hal yang dari Mas Tulus ceritakan hari ini. Semoga juga manfaat. Sekali lagi videonya, jangan lupa terus jadi berkat buat sesama, jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia, amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, amin. Terus awet kerjaannya, amin. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan, amin ya Allah. Untuk yang pengen dekat dengan jodohnya semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaik pilihan Allah, amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen punya usaha, pengen dapat rumah yang lebih layak kayak Mas Tulus ya, semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Dan yang sedang punya hajat, kalau hajatnya dikabul membantu sedekah bumi, kita doakan semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Semoga Allah lariskan dagangannya, mudahkan hajatnya, mudahkan usahanya, semoga dikasih lancar jaya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Sekali lagi Mas Tulus jelaskan, channel ini tempatnya orang belajar, bukan tempatnya orang pamer kelebihan ya. Jadi buat yang mengaku asistennya ilahi lah,
terus apa kayak jenenge petugas ilahi yang mengaku kamu tuh keturunan Nyi Ratu Kidul, kamu tuh ngakunya Eyang Semar, kamu ngakunya ini ngakunya itu, atau orang yang pinter atau orang sakti, jenengan salah kalau nonton videonya Mas Tulus. Karena di sini tempatnya kita sama-sama belajar, sama-sama ngewedar apa yang alam dan juga leluhur kita ajarkan. Di luar itu bukan tempatnya jenengan buat pamer-pamer kelebihan di sini. Oke, kalau Mas Tulus ada salah dalam pengucapan, nyinggung dan lain sebagainya, Mas Tulus minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga manfaat videonya. Semoga yang suka alhamdulillah, yang nggak suka juga saya ucapkan alhamdulillah. Sing suka tak doakan panjang umur, yang nggak suka juga saya doakan panjang umur. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman yang nonton video ini, baik yang suka maupun yang tidak suka ya. Mas Tulus pamit, ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like dulu yang belum like. Ayo sekarang di like dulu, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau yang belum subscribe, besok kalau Mas Tulus bikin video biar nongol lagi. Biar Mas Tulus itu jadi obatnya kangen jenengan. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, dihidupin loncengnya. Nanti kalau Mas Tulus nongol dengan wajah imutnya Mas Tulus iki ya, hitam mutung. Biar nongol lagi videonya, oke? Terima kasih banyak ya, Re. Jangan lupa di sawer-sawer ada tombol terima kasih di bawah video ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes rasa baper-baper torek Mas Tulus itu kan guyon. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.